Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Maaf, suara saya jelas ya? Jelas. Jelas Bu, jelas Bu. Baik. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kami udah mengundang Bu Mercy, Pak John, sama dengan Pendeta Gideon Theodore. Selamat datang di PD Keset. Mari sebelum kita memulai acara malam hari ini, kita buka dengan doa. Kami undang Bu Mercy untuk membawakan doa pembukaan. Mari silakan Bu Mercy. Bu Mercy. Ya, terima kasih Ibu. Shalom Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah mau kami undang untuk membawakan doa malam hari ini. Silakan Ibu. Mari kita mulai untuk acara kita malam hari ini. Silakan. Shalom semuanya, selamat malam. Ya Bapak, kami berdoa pada malam hari ini. Tuhan, kami minta Tuhan kuasa-Mu Tuhan untuk menyertai setiap daripada kami yang beribadah pada malam hari ini untuk persekutuan PT Kesek ya Tuhan. Kami percaya di doa pembukaan ini Tuhan, kami minta pengurapan-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Kami percaya urapan-Mu Tuhan atas setiap hamba-Mu pun yang melayani Tuhan, dan kami yang bekerja, kami percaya lewat doa pembukaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya tutup bungkus persekutuan PD Keset kami ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan kuasa Roh Kudus-Mu dan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap perangkat elektronik yang kami pakai ya Tuhan, menjadi berkat Tuhan dan semuanya baik Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami minta berkati Tuhan. Saat ini Tuhan kami minta Roh Kudus yang bekerja, bungkus kami dengan darah Yesus dan seluruh tim yang bekerja di PT Kesek. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Terima kasih. Mari silakan Bu Mita, mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, shalom, brother, sister, Bapak Ibu semua yang dicintai Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Pujian ini judulnya Tenang. Saya percaya kalau Tuhan yang memegang hidup kita dan Anda percaya Anda itu dipegang oleh Tuhan Yesus sendiri, Anda pasti tenang, amin. Apapun keadaannya Anda pasti tenang, amin. Anda pasti penuh shalom. Sama-sama kita pujikan. Bapa kau mendengar, yes, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat lembah gelap kau temani aku. Thank you Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Thank you Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Silakan mengalir Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Hanya dalam rancangan-Mu saja hati kami tenang. Hanya di dalam Engkau saja terletak kekuatan kami. Berjalan bersama-Mu Bapa, itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Selamanya milik-Mu Bapa. Haleluya. Inamayana namayana namo. Haleluya. Oh, yarana namata namashe. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, kinamayarana mata namase. Oh, mengalir kuasa
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yes, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, glory bagi nama Tuhan Yesus sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran bagi Allah kami yang dahsyat, Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang mau mati bagi kami supaya kami beroleh hidup yang kekal, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bersama saya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Woo! Haleluya. Sama-sama pujikan. Berjalan bersamamu. Yes. Tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku. Thank you Tuhan. Jalani kehidupan. Hey, kau mengangkatku, yes, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, benteng hidupku. Tak akan ku takut, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab apa? Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Oh, sama-sama katakan berjalan bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Thank you Tuhan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku, yes, ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara percaya sudah dicintai Tuhan Yesus, amin. Sudah disayangi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak cinta, ngapain dia mati buat kita? Amin, saudara. Haleluya. Mari kita pujikan, ku dicintai. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami dicintai oleh Bapa kami Tuhan Yesus. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Yes, hebat kuasanya bagiku.
bagiku. Say, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Katakan, ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan host, saya kembalikan kepada Bu Wahyu dan Bu Dia. Terima kasih Bu Mita atas pujian penyembahnya malam hari ini, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pujian malam hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihannya yang sangat dikasihi Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu saya ditemani oleh rekan kami Bu Dia. Shalom Bu Dia. Shalom Bu Ayu, luar biasa ya Bu, bukan pagi. Semangatnya semangat pagi walaupun ini sore ya. Yes, Tadi benar Bu. Pujiannya udah tenang, selalu bersyukur, benteng hidup, dicintai. Jadi kita ini anak-anak Tuhan luar biasa. Oh iya, Bu Iya. Ayu, kita sapa dulu untuk Pastor Gideon. Selamat datang, selamat bersekutu. Juga untuk Pak John yang nanti akan bersaksi buat Tuhan, dan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Bu Ayu sore hari ini, Bu Ayu. Benar Bu Dia. Malam hari ini juga kita undang Pastor Gideon. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Pastor Gideon melayani di PD Keset. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Iya, Bu Dia, malam hari ini kita ini ada seorang pesaksi Bu Dia, namanya Pak John. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan ada satu kesaksian dari Bapak John. Bapak John adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Pada malam hari ini Pak John itu akan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan Yesus sudah mengasihinya, sudah menolong, bagaimana Tuhan itu menolong dari segala sakitnya. Saya dengar sakit mata ya Bu Dia, retina ya? Iya, retinanya lepas loh Bu, tapi ala dahsyat Oh, luar biasa. Sudah, mari Bu Dia, Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah berlama-lama, mari kita undang Pak John untuk menyaksikan betapa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa bagi kita semua. Shalom, selamat malam Pak John. Belum dibuka Pak. Ya, Unmute, shalom. Pak. Ya, shalom. Shalom Bu Dia dan Bu Wahyu. Shalom Pak John. Ya, Wah, luar biasa ya Pak kabarnya malam hari ini. ya luar biasa. Luar Puji biasa. Tuhan baik. Ya, kita ini saat ini sudah rasanya nggak sabar untuk mendengarkan kesaksiannya Pak John. Mari Pak John, silakan. Baik, terima kasih. Shalom, Pendeta Pastor Gideon dan Bapak Ibu, Saudara semua. Saya akan bersaksi tentang proses perjalanan saya bersama Tuhan Yesus. Saya awal Mei bulan lalu, saya didiagnosa oleh dokter mengalami ablasio retina atau retina lepas atau sobek. Jadi yang lepas itu mata kiri saya ini, retinanya. Letaknya retina itu adalah di bola mata, itu yang di bagian belakang. Lapisan retina itu sangat tipis sekali Bapak Ibu. Jadi tebalnya itu cuma 0,05 mm. Nah itu lepas. Nah sehingga apa?
Akibatnya kalau retina mata kita itu sobek atau lepas, penglihatan kita itu gelap, Bapak Ibu. Jadi seperti buta itu. Wah, saya benar-benar merasakan kebutaan itu seperti apa ya ini. Jadi awalnya dari gelap seperempat, separuh, sampai 3/4. Gelap bener Bapak Ibu. Wah, kemudian saya mencari beberapa referensi dokter di Surabaya. Akhirnya Tuhan juga tunjukkan dengan dokter yang saat ini memiliki reputasi untuk retina mata ya di Surabaya. Karena kalau tidak segera dioperasi, ini bisa buta. Jadi retinanya nggak bisa lagi diselamatkan. Wah, saya saat itu benar-benar down. Jadi ya karena kalau pria itu kan katanya pakai otak kiri. Wah, menghadapi kenyataan ini, wah, kita takut juga, kita down juga kita. Karena apa yang saya pikir, ya pakai pikiran otak kiri. Wah, bagaimana kalau nggak bisa ini? Wah, bagaimana pikiran-pikiran negatif menyerang itu ya. Jadi kalau dengan kondisi yang seperti ini karena apa ya? Keberhasilan operasi retina itu, angka statistik itu menunjukkan keberhasilannya 80%. Yang sisanya 20% itu fail atau gagal. Itu angka statistiknya itu. Wah, itu luar biasa. Jadi menghadapi kenyataan itu, saya segera bertobat, mohon ampun, mencari Tuhan. Kita berseru-seru dengan dibantu istri saya yang menjadi penolong di dunia ya, yang Tuhan kirim. Kita bersama itu berseru-seru. Jadi karena ya hanya kita minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi kita berseru-seru sama Tuhan. Kita berdoa bersama, kita mohon ampun, kita mohon ya diluputkan dari kenyataan retina lepas ini. Jadi kita serahkan semua sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Nah, di samping itu untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif itu, selain berdoa dengan istri, kita berdua, saya juga banyak mendengarkan khotbah untuk menguatkan, membangkitkan iman saya dengan lagu-lagu pujian. Karena benar-benar waktu itu menunggu operasinya itu benar-benar ya kita harus nggak boleh kalah dengan pikiran-pikiran negatif itu. Kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Singkat cerita, tanggal 24 Mei saya menjalani operasi di RKZ, saudara. Nah, puji Tuhan operasinya berjalan lancar. Nah, pergumulan masih belum selesai karena pasca operasi ablasio retina ini, supaya retinanya bisa melekat dengan baik, saya harus menjalani prosedur face down, yaitu menunduk. Seperti ini, saudara. Ini mata kiri saya. Jadi di layar itu ini yang di mata kiri. Kenapa harus menunduk? Karena retina itu letaknya di bola mata kita yang belakang, itu untuk melekat dengan baik, itu kepala kita posisinya harus menunduk, itu 24 jam. Nah, tidur itu pun saya harus dengan duduk di kursi. Jadi tidak bisa telentang. Wah, ini yang benar-benar ujian kesabaran. Karena kalau secara
secara manusia nggak mampu, saudara. Nah, ini yang tahu persis cerita lengkapnya ini Ibu Diah ini. Saya ceritain hampir 1 jam itu dulu. Nah, minggu pertama dan kedua pasca operasi ini merupakan proses yang terberat buat saya. Karena selain masih harus menjalani prosedur face down, matanya ini masih sakit, kemudian pasca operasi itu tidak serta-merta pandangan penglihatan ini terang. Belum. Karena proses retina ini memerlukan waktu. Nah, waktu itu hanya Tuhan saja yang tempat saya untuk berharap, saudara. Karena sampai seberapa berhasil retina ini bisa melihat, menangkap cahaya, itu hanya Tuhan yang bisa kasih mujizat. Nah, saat ini saya bersaksi ini, puji Tuhan, penglihatan saya berangsur-angsur membaik. Sekarang ini kalau dipersentasekan 85%, saudara. Saat ini itu sudah 85%. Puji Tuhan, saudara. Jadi bisa dibilang saya orang yang mengalami mujizat, dan angka statistik itu saya masuk orang yang berhasil dalam operasi retina ini, saudara. Nah, demikian kesaksian perjalanan saya bersama Tuhan. Selain saya mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan, saya juga diproses oleh Tuhan untuk lebih selalu bersyukur, seperti lagu yang dibawakan oleh Bu Mita tadi. Bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Pas dibawakan tadi lagu pujian oleh Bu Mita. Proses dari Tuhan itu, ujian kesabaran, bersyukur, berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh setengah-setengah. Proses ini nilai saya diproses Tuhan lagi, lebih lagi untuk lebih dimurnikan. Proses kesabaran itu sangat luar biasa, saudara. Luar biasa. Tuhan melihat hati, saudara. Saya berterima kasih. Saya diproses oleh Tuhan ini, saudara. Karena biar kalaupun apa, sampai nanti Tuhan berikan kesembuhan berapa persen, saya tetap yakin Tuhan akan sempurnakan. Saya sempurna. Karena Tuhan dari awal sudah memberi mujizat, pertengahan beri mujizat, akhirnya juga pasti Tuhan sempurnakan. Tapi itu semua kita serahkan, itu kedaulatan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi, manusia roh saya ini harus lebih kuat daripada kedagingan saya. Kita mengucap syukur, saudara, kita selalu bersyukur. Terima kasih, Bapak, Ibu, Saudara, itu kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat saudara semua. Amin. Shalom. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau mendengar ceritanya Bapak John, dan ini luar biasa juga. Sebab apa? Pada waktu Pak John kita kasih tahu, Pak, Bapak nanti saksi ya. Pak John sempat bilang gini, ya tapi nanti saya ini ya Bu ya, sebentar saja, berapa menit setelah itu saya close kamera karena nggak kuat. Lah kok sekarang sudah seger buger seperti ini, dan kami percaya ya itu luar biasa seperti Tuhan tadi dalam firman-Nya Filipi 1 ayat yang ke-6, kok Tuhan sudah memulai yang baik, Dia akan menyelesaikan sampai dengan sempurna. Prosesnya buat Pak John luar biasa, itu tandanya kasih. Sekalipun cocok juga tadi pujiannya cocok dengan Bu Mita. Kemudian nanti firman yang dibawakan Pastor Gideon, dihimpit tak pernah terjepit. Lah sudah semua ini klop semua ya malam hari ini. Tuhan berkarya luar biasa. Ya kami percaya Pak John yang sudah mengalami istilahnya kebutaan beberapa saat ya, kemuliaan bagi Tuhan. Dari sekian persen Pak John termasuk orang yang
berhasil operasinya. Ini semua karena Tuhan. Diproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Manusia rohaninya diperkuat ya sampai sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Apapun sakit kita, apapun masalah kita, ada amin. Amin. Amin ya, Tuhan Allah luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sekarang waktunya foto ya Bu Wahyu. Benar Bu Dia, sekarang kita waktunya foto. Mari Bapak Ibu dibuka open cam semua, kita memberikan wajah-wajah yang sudah diberkati Tuhan luar biasa. Amen. Kita wajah-wajah anak-anak Tuhan, kita beri senyum yang paling manis kita. Mari silakan Pak Sofyan. Ya, selamat malam teman-teman. Ayo kita foto sama-sama, jangan lupa kameranya dinyalakan ini. Kasih tanda love. Senyumnya dulu ya, senyum. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Sudah ya Bu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bu. Iya, benar Bu Dia. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan profil dari Pastor Gideon. Kemudian nanti sebelumnya Bu Mita akan menyanyikan sebuah lagu. Kemudian Pak Darmawan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, saya bacakan dulu. Nah, kebetulan juga Pak John, Pastor Gideon ini juga seorang dokter ya. Jadi tahu banget, pasti nanti mungkin beliau bisa berkomentar ya. Bagaimana kejadiannya ya. Ini Allah kita dahsyat ya. Pastor Gideon ini aslinya arek Surabaya ya, seorang dokter sampai lulus mungkin nggak praktek ya, mungkin hanya istilahnya PTT ya kalau ini. Terus sekarang sudah melayani Tuhan secara full time ya, melayani Tuhan sepenuh waktu sejak 2010 di Gereja Bukit Zaitun Surabaya. Jadi beliau ini sejak kuliah memang sudah berapi-api untuk Tuhan ya, sudah melayani Tuhan. Nah, pada waktu 2011 beliau setelah lulus dari kedokteran UNER ya, 2011 menikah dan sampai saat ini dikaruniai 2 orang putra atau anak laki-laki. Kemudian mulai akhir 2013 sampai sekarang ditugaskan sebagai asisten pastor di Gereja Bukit Sion di Sydney ya. Nah, ini luar biasa juga ya. Kalau beliau sudah menyerahkan hidupnya sepenuh hati untuk melayani Tuhan walaupun beliau seorang dokter. Ya, demikian sekilas tentang Dr. Gideon dan nanti akan bawakan firman Tuhan yang diberi tema dihimpit tak pernah terhimpit. Oke, silakan Bu Mita doa dulu atau nyanyi dulu Bu Wahyu? Satu pujian dulu Bu, setelah itu kita masuk doa. Ya, silakan Bu Mita pujian, setelah itu kami mohon Pak Darmawan untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Silakan Bu Mita. Mari brother sister, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Pujian ini judulnya Waktu yang Tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yes, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya serahkan pada Pak Darmawan. Silakan Pak. Mari kita bersama-sama untuk doa sebelum firman. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul Tuhan dengan saudara seiman kami di persekutuan doa keset ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan Tuhan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang dibawakan oleh Pastor Gideon Tidiore Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan memberikan kekuatan untuk kami boleh melewati Tuhan hari-hari ini, di mana saat ini Tuhan memang kenyataan yang ada Tuhan, kami melihat bahwa banyak Tuhan permasalahan yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau, kekuatan yang Kau berikan, maka kami bisa lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Darmawan buat doanya. Shalom, Pastor Gideon. Selamat malam. Ini di Shalom. Di Australia jam berapa ya, Pastor? Di Australia jam 10:30 malam. Oh, sudah. Baiklah, terima kasih. Ini malam-malam ini ya membawakan firman buat kita semua di Indonesia. Waktu selanjutnya, malam-malam. ya kami serahkan ke Pastor Gideon. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini tengah malam, saudara ya. Kalau dulu zaman saya muda, kalau masih di Indonesia, kalau ada siaran bioskop yang tengah malam itu biasanya yang mahal tiketnya katanya ya. Ini dari sini, dari Sydney, pas tengah malam ini, saudara ya. Haleluya. Ini ceritanya dulu kami sekeluarga ke Bromo waktu itu, terus ketemu Budia, saudara ya. Ketemu Budia bersama dengan keluarga juga. Lalu akhirnya bersambung sampai ke mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk melayani di PD Keset. Pertama-tama terima kasih saudara buat kepercayaan, buat kesempatan. Terima kasih buat Budia, buat Pak Hadi, buat semua tim pelayan yang sudah beri kesempatan buat saya untuk bisa sama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya kenal beberapa dari antara saudara di sini. Apa kabar saudara? Buat yang belum kenal, salam kenal saudara. Nama saya Gideon Theodore. Ya, tadi sudah dibacakan profilnya saudara ya. Dan mungkin kalau saudara ingat dulu waktu kira-kira di Surabaya tahun 84 ada seminar besar saudara ya. Kalau saudara ingat ada organisasi yang suka bagi-bagi Alkitab itu saudara ya.
Kalau saudara biasanya tidur di hotel, ke hotel ada Alkitabnya warna biru muda itu, saudara ingat tulisannya Gideon Internasional itu, saudara. Nah, itu mengapa papa mama saya kasih saya nama Gideon, saudara. Karena tahun 84 itu ada seminar besar diadakan oleh Gideon Internasional itu di Hotel Mirama Surabaya. Sekarang namanya kayaknya berubah, saudara ya. Dan kemudian kakek saya kebetulan itu jadi ketua panitia dari acara seminar untuk bagi-bagi Alkitab itu, saudara ya. Kemudian papa mama saya memutuskan tahun 84 itu saya dikandung mama saya dan mau dilahirkan kasih nama Gideon saja. Puji Tuhan, saudara ya. Ternyata sekarang anaknya atau cucunya kakek saya itu sekarang juga suka baca Alkitab dan suka berbagi-bagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya diberi kesempatan, saudara ya, untuk menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Tadi Budia sempat menyinggung saya dulu belajar kedokteran. Iya, saudara, saya dulu kuliah di UNER, itu berkat Tuhan luar biasa. Mungkin nanti kapan-kapan bisa bersaksi, saudara. Waktunya saya sampaikan firman Tuhan dulu hari ini, saudara ya. Itu dulu berkat Tuhan luar biasa. Saya ingin masuk sekolah Alkitab, sama Tuhan diberi bonus, saudara ya. Masuk sekolah kedokteran, saudara ya. Apa yang dikejar-kejar orang, Tuhan itu bisa berikan dengan begitu mudah, dengan begitu luar biasa. Dan saya tetap ingat itu dari Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil, saya lulus 2008, saudara. Saya kerja sampai 2010 di rumah sakit di Sidoarjo. Dan setelah itu Tuhan panggil, ya sudah Tuhan, kalau Tuhan mau panggil untuk diserahkan, meskipun baru kerja 2 tahun, saudara, ya sudah diserahkan semua. Orang-orang banyak yang bilang, waduh, eman sekali, sayang sekali. Om saya itu internis di Surabaya, saudara. Dan om saya bilang, waduh Gideon, kamu harusnya jadi internis, teruskan Om. Wah, saya bilang sama Om saya dipanggil Tuhan Om, jadi saya ingin melayani sepenuh waktu. Saya waktu itu masih praktek di tempat Om saya, praktek dokter umum. Waktu itu Om saya dan tante saya bilang, papan namamu nggak kami turunkan, tetap dipasang di situ, Dokter Gideon Theodore. Kami berharap kamu kembali lagi praktek suatu saat. Dan saya bilang, wah kayaknya saya tetap melayani Tuhan. Akhirnya papan namanya diturunkan juga, saudara ya, karena lama ditunggu-tunggu nggak kembali-kembali. Haleluya. Saudara, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita semua, saudara ya. Dan hari-hari ini, saudara, kalau kita mungkin menghadapi banyak tantangan, saudara, kita melewati pandemik, melewati segala macam, saudara, melewati tantangan. Sekarang kita dengar berita perang, pandemik yang tidak kunjung habis, saudara. Dan malam ini kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman, saudara ya. Kebenaran firman itu judulnya malam ini adalah dihimpit tapi tak pernah terjepit. Haleluya. Saudara, himpitan apa yang mungkin saudara rasakan hari-hari ini? Jepitan-jepitan apa atau mungkin tantangan apa yang saudara alami hari-hari ini? Mungkin saudara merasa banyak tekanan di sana sini, mungkin saudara merasa dengan semua keadaan ini begitu sulit. Kami yang di Australia, kami juga mengalami begitu banyak kesulitan, saudara ya. Kalau dulu waktu zamannya pandemik, seakan-akan Australia bisa survive, begitu kuat negaranya, saudara ya. Ternyata setelah pandemik selesai, semua keadaan berbalik, saudara. Waktu pandemik selesai, kami yang di New South Wales itu dilanda hujan lebat sekali, saudara. Hujan itu lebat sekali, saudara. Belum pernah terjadi yang seperti itu dalam beberapa puluh tahun terakhir, saudara ya. Sehingga apa yang terjadi, banjir di mana-mana. Ternyata bukan cuma banjir, saudara. Semua sayur-sayuran itu rusak, saudara ya, rusak, sehingga harganya tuh meningkat luar biasa. Belum terkena perang, saudara ya, perang Ukraina Rusia, harga bahan bakar minyak di sini itu meningkat 2 kali lipat, saudara ya, meningkat 2 kali lipat. Harga minyak dan yang lain-lain meningkat luar biasa. Dan saudara semua mengerti hitungan bisnis, saudara ya. Dan pemerintah akhirnya mengumumkan di sini bunga pinjaman untuk rumah, saudara, bunga pinjaman untuk rumah itu yang semula itu cuma 1%, sekarang itu jadi 4%, saudara, bunga pinjaman. Saudara bisa bayangkan, semula yang pinjam bunganya 1%, sekarang loncat jadi 4%, saudara ya. Itu banyak yang kalang kabut, saudara, kalang kabut, semuanya mengalami kesulitan.
Di Indonesia mungkin kesulitannya berbeda lagi, saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Apapun, saudara ya, apapun kesulitan yang kita alami, kita mau sama-sama percaya kita tidak akan terjepit, saudara ya. Saya akan share screen saya, saudara. Saya siapkan PowerPoint. Kita akan sama-sama melihat, saudara ya, dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan share screen saya dulu sebentar, saudara ya. Kita akan sama-sama buka dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saudara. Ya. Dihimpit tapi tak pernah terjepit, saudara ya. Kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan buat saudara dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, saudara ya. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak mungkin malam ini kita yang merasakan hal yang sama seperti yang dialami Paulus, saudara. Mungkin kita merasakan tekanan itu, saudara ya. Kita merasakan himpitan itu, kita merasakan penindasan itu. Mungkin saudara yang punya bisnis, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami tantangan seperti yang mungkin belum pernah saudara alami sebelumnya. Tapi malam ini firman Tuhan berkata, dalam segala hal kita bisa ditindas, kita bisa mengalami himpitan itu. Tetapi firman berkata, kita tidak akan terjepit. Mungkin saudara hari-hari ini merasa habis akal. Ini mau dikemanakan lagi nih? Ini uang mau diputar bagaimana lagi caranya? Ini bisnis mau diapakan lagi? Kondisi mungkin begitu sulit yang saudara alami. Tapi firman berkata malam ini, kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Rasul Paulus bersama dengan orang-orang Kristen di zaman itu, saudara, mereka hidup dalam kondisi yang begitu sulit, saudara ya, begitu sulit. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami himpitan dari segala segi, saudara. Tetapi umat Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Umat Tuhan dari dulu, sekarang, sampai seterusnya itu selalu luar biasa. Mengapa, saudara? Karena sekalipun ada begitu banyak tantangan, saudara, umat Tuhan itu tidak pernah habis binasa, saudara. Umat Tuhan itu tidak pernah terjepit, selalu survive, bahkan berkemenangan, saudara. Bahkan bertambah-tambah banyak, bertambah-tambah kuat, saudara. Itulah karakteristik kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang tantangan ini, saudara, kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, baik yang tadi sempat sudah saya sampaikan, atau mungkin kalau saudara mengikuti berita, saudara, di dunia ini tantangan itu lebih banyak lagi, saudara ya. Terutama tantangan terhadap iman kita itu begitu luar biasa. Dan saudara, tantangan ini rupa-rupanya, saudara, firman berkata memang semakin hari itu akan semakin banyak. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita merenungkan dengan pandemik atau COVID ini, saudara ya. Sudah berlangsung berapa tahun coba, saudara? 2019 mulai, saudara ya. Akhir 2019, sepanjang 2020, 2021, dan sekarang 2022 masih belum selesai juga, saudara ya. Rasa-rasanya itu, aduh, ini lama sekali begitu, saudara ya. Sampai kapan ini semua terjadi? Seakan-akan kita semua ingin Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan Tuhan. Tuhan tolong supaya semuanya itu pulih, supaya keadaan dunia ini jadi lebih baik. Belum selesai dengan itu, kena kabar perang, saudara ya. Dan kemudian mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lain lagi yang mungkin dialami negara, masing-masing negara. Kalau saudara dengar di Sri Lanka, saudara, negara itu
declare atau dinyatakan bangkrut, saudara. Negaranya bangkrut, saudara. Saudara, kami sebagai gereja di sini kami juga mendapatkan himbauan atau ajakan untuk membantu gereja-gereja di Sri Lanka, saudara. Baru malam ini saya juga dapat email, saudara, dari gereja di Sri Lanka, dikatakan di sana kondisi begitu sulit, saudara. Harga barang itu naik luar biasa sehingga banyak keluarga itu hanya makan 1 kali, saudara ya. Untuk apa? Supaya tetap bisa bertahan. Bahkan dikatakan beberapa banyak orang, ibu-ibu yang sedang hamil itu terpaksa makan malamnya itu cuma secangkir teh, saudara. Karena harga begitu naik luar biasa. Itu di Sri Lanka sana, saudara. Dan keadaan dunia ini makin lama makin sulit. Seakan-akan kita ingin atau kita rindu untuk berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya semuanya ini pulih. Nah, saudara, kita coba sama-sama lihat apa kata firman, saudara ya. Ternyata firman berkata, saudara, bahwa kita justru di akhir zaman ini kita akan semakin mengalami banyak himpitan itu, saudara ya, antara harapan dan kata firman. Kita berharap selalu kita kepingin semuanya pulih, saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saudara, saya harus menyampaikan apa yang dikatakan firman. Dalam Matius 24 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus itu berkata begini, saudara ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Tapi namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, kalau kita selama ini mungkin merindukan aman atau damai, memang itu kerinduan kita semua, saudara ya. Saya juga merindukan, saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya harus mengingatkan kita semua, saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, kita harus bersiap-siap akan tantangan, himpitan yang semakin lama akan semakin banyak, saudara ya. Bahkan Rasul Paulus itu juga mengingatkan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius, saudara. Paulus berkata kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bukan untuk menakut-nakuti, saudara, tetapi ini justru untuk menunjukkan betapa besar pertolongan Allah, penyertaan Allah yang akan kita alami sama-sama di akhir zaman ini, saudara ya. Kita akan menghadapi banyak kesukaran, tapi kita tidak takut. Kita akan menghadapi banyak kesulitan, tetapi firman berkata, jangan gelisah, saudara ya. Memang ini akan ada masa yang sukar, saudara. Tetapi firman juga berkata bahwa di akhir zaman ini akan menjadi satu masa yang subur, saudara. Mengapa? Jangan lupa, saudara, bahwa Alkitab berkata di akhir zaman ini kita juga akan melihat yang namanya panen luar biasa, saudara. Masa yang subur. Dalam Yoel 2 dikatakan begini, saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini kita nantikan juga, saudara, bahwa di akhir zaman ini selain ada himpitan, ada tekanan yang makin lama makin banyak, saudara, tetapi kita juga ingat bahwa Tuhan, ini bukan hanya masa yang sukar, tapi masa yang subur. Saudara, kalau kita melihat, merenungkan hari-hari ini, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa mengatakan ini masa yang sangat subur, saudara. Masa akhir zaman ini masa yang sangat subur, sekaligus juga sukar, saudara ya. Kalau bicara masalah kesukaran itu begitu banyak, saudara, kesukaran yang ada. Tapi kalau bicara masalah kesuburan juga ada begitu banyak. Kita hari-hari ini mendengar begitu banyak mujizat. Mujizat yang dialami tadi, yang disaksikan oleh Bapak John, saudara. Luar biasa, Tuhan sudah tolong. Saudara, belum lagi mujizat-mujizat yang lain yang mungkin kita dengarkan hari-hari ini, saudara ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi, kesaksian itu di mana-mana kita dengarkan. Ada ditayangkan Miracle TV, ada yang lainnya lagi, saudara, kesaksian di YouTube. Wah, itu tidak ada habis-habisnya, saudara ya. Sehingga di akhir zaman ini kita melihat ini masa yang begitu subur. Mujizat, pertobatan, saudara, keselamatan, pertumbuhan,
kebangkitan rohani, seminar-seminar rohani, pelajaran firman, pembukaan firman. Saudara, menyala di mana-mana. Persekutuan doa, saudara. Seperti ini persekutuan doa, saudara. Seperti istilah orang Indonesia, seperti jamur yang bermunculan di musim penghujan, saudara. Dan memang inilah musim hujan itu, saudara. Hujan akhir itu akan muncul di mana-mana luar biasa. Persekutuan-persekutuan doa, mezbah doa itu menyala di mana-mana. Saudara, kalau orang banyak mengatakan dengan pandemik ini kita semakin diingatkan untuk makin bersungguh-sungguh, makin bersyukur, itu saya bisa amenkan, saudara. Kalau kami alami di sini, saudara, sejak zaman pandemik ini, saudara, Tuhan gerakkan dalam hati kami di gereja, saudara. Kami melayani di sini di Gereja Bukit Sion di kota Sydney, saudara. Kalau saudara kebetulan ada di kota Sydney, silakan mampir, saudara, di tempat kami melayani, saudara, di Gereja Bukit Sion Mount Zion Church. Sejak zaman pandemik, kemudian kita sama-sama tergerak, saudara ya. Ayo kita doa pagi sama-sama, saudara ya. Dan tidak terasa sudah setahun ini semua berdoa pagi bersama-sama lewat YouTube, di rumah masing-masing berdoa, saudara. Itu hanya salah satu, saudara, dari mezbah doa yang mulai menyala di akhir zaman ini. Dan saya percaya di mana-mana ada mezbah doa. Saya dengar ada satu sinode di Indonesia juga membuat satu mezbah doa, saudara, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, luar biasa. Dan itu terjadinya kapan? Hari-hari ini, saudara. Sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bagaimana caranya membuat mezbah doa 24 jam online, saudara, dan kemudian bisa melibatkan orang seluruh dunia. Itu luar biasa sekali. Kalau kita renungkan, saudara, hari-hari ini adalah masa-masa yang subur. Kita melihat memang ada tekanan begitu banyak, tetapi juga kesuburan rohani itu begitu limpah. Kelimpahan firman itu nyata di mana-mana, saudara ya. Nah, kalau kita mau renungkan sama-sama malam ini, saudara, mengapa Tuhan itu izinkan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan terjadi, saudara ya, di akhir zaman ini? Sebetulnya apa yang Tuhan itu mau dalam hidup saudara dan saya? Tuhan itu mau cari apa? Atau Tuhan mau proses apa dalam hidup kita, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan Daniel 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mengapa harus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan pandemik ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan kesulitan ini terjadi begitu banyak? Tidak selesai-selesai. Dalam Daniel 12 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Saudara, dikatakan banyak orang itu akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan cari, saudara. Dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan itu rindu untuk menyucikan, memurnikan kita semua, saudara. Dan mau tidak mau, pemurnian itu harus terjadi dengan tekanan, saudara ya, dengan tekanan. Ini gambarnya emas yang dimurnikan, saudara ya. Ini bukan kayak adonan pukis, saudara ya. Tapi ini bukan pencetakan pukis, saudara. Ini pemurnian emas, saudara. Emas itu dipanaskan begitu rupa sehingga kotoran itu jadi tersisi sendirinya, saudara ya. Kotorannya tersisi sehingga emas itu jadi murni. Bagaimana emas itu dimurnikan? Dibakar dengan begitu panas, saudara ya. Dimurnikan dan diuji. Nah, kalau bicara pemurnian ini, biasanya kalau di gereja orang langsung saudara ya, ngantuk, saudara ya. Waduh, pemurnian lagi, penyucian lagi, diuji lagi. Wah, capek rasanya, capek. Saya enggak mau. Tapi saudara, dalam terjemahan yang lain, saudara, disucikan, dimurnikan itu seperti diputihkan, saudara ya. Dibuat lebih cantik. Nah, ini saudara, kalau sudah bicara masalah dipercantik ini mulai bisa seger, saudara ya, ngerti. Wah, dipercantik ya. Iya, saudara. Sesungguhnya Tuhan itu membiarkan atau mengizinkan masalah tekanan begitu banyak di akhir zaman itu supaya kita dipercantik, saudara. Atau mungkin gampangannya tuh kayak kita facial gitu, saudara ya. Saudara mungkin ada yang pernah ngalami facial, atau mungkin ibu-ibu biasanya suka facial, saudara. Saya pernah di facial sekali, saudara ya, dan cukup sekali saja, saudara ya. Saya kesakitan, saudara. Saat itu persiapan untuk pernikahan, saudara.
seperti biasa harus di facial. Loh kenapa kok harus di facial? Dimurnikan. Loh kenapa dimurnikan? Itu di wajahnya saya ada banyak spot-spotnya kan saudara, ada banyak komedonya, ada banyak yang lain-lainnya. Saya pikir saya sudah cukup rajin cuci muka saudara, tetapi ternyata masih banyak kotorannya. Jadi harus diapakan? Di facial. Di facial itu apa? Dicitasi satu-satu saudara ya, dibersihkan satu persatu sampai mukanya itu merah semua saudara. Tetapi hasil akhirnya apa saudara? Memang betul jadi lebih halus kulitnya saudara ya. Karena apa? Disucikan, dibersihkan, diputihkan, dimurnikan saudara ya. Dan itu yang Tuhan mau untuk dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga himpitan-himpitan itu mau tidak mau akan kita alami sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Tapi jangan kecil hati saudara, jangan takut. Karena apa? Tuhan itu sayang sama kita. Dalam ayat berikutnya saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus itu berkata begini saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Akan ada banyak himpitan, tekanan di akhir zaman. Tetapi kalau kita mau perhatikan saudara, semuanya itu Tuhan sudah kasih tahu kita saudara. Bayangkan saudara, Tuhan itu sudah kasih tahu dalam firman-Nya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa? Supaya saudara dan saya nggak kaget saudara, supaya kita itu beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan saudara. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap berkemenangan saudara, menghadapi begitu banyak tantangan yang ada ini? Kembali lagi baca firman saudara. Kunci kemenangan itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Tuhan berkata, aku sudah kasih tahu semuanya kepada kamu. Dan Tuhan itu ingin kita itu diberitahu secara pribadi. Mungkin sebagai hamba Tuhan, saya bisa memberitahu ini loh, nanti nubuatan akhir zaman itu seperti ini, yang kita pelajari di sekolah Alkitab itu seperti ini. Tetapi semua itu akan menjadi pengetahuan semata-mata saudara, sampai Tuhan itu berbicara sendiri sebagai rema dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika itu menjadi rema, Tuhan memberitahu kita secara pribadi, maka kita juga akan mengalami yang namanya damai sejahtera itu secara pribadi. Amin saudara. Kalau kita hanya tahu dari, wah iya pokoknya katanya Pak Pendeta, itu nanti di akhir zaman banyak kesulitan. Tapi katanya Pak Pendeta, kita juga akan mengalami damai sejahtera. Apa kamu sudah betul-betul merasakan damai sejahtera itu? Ya katanya Pak Pendeta saya akan mengalami. Tapi ya saya juga belum yakin sih. Nah saudara, coba kalau kita baca sendiri firman Tuhan saudara, sampai itu menjadi rema, sehingga waktu kita baca, oh iya ini loh yang dikatakan firman tentang kesulitan yang saya alami hari-hari ini. Sehingga apa? Kita juga akan mengalami damai sejahtera itu secara personal, saudara, secara pribadi, saudara ya. Luar biasa. Tuhan itu mau kasih tahu kita semuanya itu lebih dulu, saudara. Sehingga sekalipun akan ada banyak tekanan, banyak masalah di akhir zaman ini, tapi kita tidak akan pernah terjepit, saudara. Mengapa? Saya sudah tahu. Bahkan saya akan tetap punya damai sejahtera itu. Saudara, Tuhan berkata, semuanya dalam firman Tuhan itu sedang digenapi, saudara ya, dan akan digenapi lebih lagi. Dalam Wahyu 21 dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Setiap firman Tuhan, saudaraku, itu akan terjadi, saudara ya. Segala perkataan firman itu tepat dan benar, dan itu sedang terus digenapi. Kesulitan-kesulitan, tantangan, juga bahkan berkat-berkat di akhir zaman itu akan digenapkan semuanya. Saudara, kalau kita renungkan sama-sama, saudara ya, Tuhan kan pernah bilang, saudara, bahwa di akhir zaman dunia ini akan menjadi seperti Sodom dan Gomora, saudara ya. Kalau kita akan menjadi seperti zamannya Lot, saudara ya. Apa yang terjadi dalam zamannya Lot? Itu ada penyimpangan seksual yang luar biasa, saudara ya. Kalau saudara baca di kitab Kejadian itu penyimpangan seksual
seperti yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan itu sudah terjadi dulu sekali, saudara. Dan Tuhan berkata di akhir zaman ini seperti zamannya Lot, zaman Sodom dan Gomora. Kalau kita renungkan hari-hari ini, saudara, dunia ini tambah lama tambah menjadi seperti Sodom dan Gomora, saudara, ya kan? Negara-negara yang mulai melegalkan pernikahan sesama jenis, saudara, itu dikatakan sebagai ini yang modern, ini yang baru. Yang lama itu kuno, itu tradisional, dan yang lainnya, saudara. Firman Tuhan sedang digenapkan. Dunia ini sedang menjadi seperti Sodom dan Gomora, saudara. Belum lagi kalau kita melihat yang lain-lainnya, saudara, ya. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa, pembunuhan luar biasa. Saya sedikit sharing, saudara, ya. Kami hamba-hamba Tuhan di Australia ini beberapa waktu yang lalu kita berdoa bersama-sama, saudara. Mengapa? Kita berdoa supaya yang namanya undang-undang eutanasia itu, saudara, atau istilah yang baru itu adalah bunuh diri yang didampingi, saudara, ya, assisted suicide. Bunuh diri tapi didampingi, saudara, ya. Bayangkan semua istilah itu diputar-putar begitu, saudara. Itu mau digolkan, saudara, ya. Gereja-gereja berdoa, gereja Katolik mengeluarkan banyak tulisan, saudara, ya. Ayo diajak berdoa bersama-sama. Dan kemudian akhirnya sangat disayangkan, saudara, pemerintah menggolkan, saudara. Dan itu kalau digolkan itu konsekuensinya banyak, saudara. Artinya apa? Berarti perusahaan asuransi harus siap mengcover, saudara. Negara harus juga siap mengcover, saudara. Dan peraturan hukumnya atau legalnya itu harus banyak yang diubah, saudara. Saudara, dan satu hal yang perlu saya sampaikan, saudara. Waktu itu ketika kita semua diajak berdoa untuk hal itu, saudara. Supaya kalau boleh Tuhan, ini dibatalkan Tuhan. Saudara, negara Australia ini negara dengan kondisi demografi itu jumlah lansia itu paling besar, saudara. Jumlah orang tua lansia itu paling besar. Jumlah lansia yang ada di nursing home. Nursing home itu panti jompo, saudara, ya. Mereka yang sudah tidak punya harapan hidup, yang tidak pernah dikunjungi anak-anaknya, yang mungkin istilah Surabayanya itu disio-sio sama anak-anaknya, saudara, ya. Dan mereka menanti di panti jompo sehingga mereka berkata, aduh lebih baik mati saja. Tapi mati mau dibiayai siapa? Mau bunuh diri juga takut. Dan konsekuensinya kalau bunuh diri asuransi bisa nggak keluar dan yang lainnya, kan begitu, saudara, ya. Dan kemudian ternyata dilegalkan, sehingga banyak orang berkata, ini kalau dilegalkan akan ada antrian, dan itu sekarang mulai kelihatan, saudara. Antrian itu, orang ramai-ramai mengantri. Ini sedang seperti yang dikatakan kitab Wahyu, saudara, metra yang keempat, di mana penduduk dunia itu ramai-ramai akan binasa, saudara. Antrian kebinasaan itu mengerikan sekali. Dan ada begitu banyak hal yang sedang akan digenapkan, saudara. Termasuk juga berkat-berkat di akhir zaman itu. Tuhan sedang menggenapkan semuanya. Nah, saudara, berbicara tentang itu semua, kita kembali lagi, saudara, ya, sebagai pesan malam hari ini, saudara. Akan ada banyak himpitan, tapi kita tidak akan pernah terjepit. Bahkan kita akan semakin berbiak-biak. Gambar yang saudara sedang lihat saat ini, saudara. Ini adalah seekor burung di Antartika, saudara, ya. Seekor burung di Antartika. Burung itu sesama burung jenis itu, saudara, itu seharusnya tidak bisa bertahan, saudara, ya. Tidak bisa bertahan di Antartika. Karena apa? Kondisinya begitu dingin, dan telurnya itu bisa rusak, saudara. Karena apa? Telurnya itu terlalu dingin, mana bisa menetas. Tetapi apa yang terjadi, ternyata para ilmuwan itu mendapati, saudara, bahwa ternyata sekalipun burung ini, spesies ini dihimpit oleh keadaan iklim yang begitu ekstrim, saudara, tetapi dia ternyata tak pernah terjepit. Ternyata ketemu caranya, saudara. Bagaimana burung ini tetap bisa bertahan, bahkan berbiak-biak. Ternyata burung ini, saudara, namanya ini snow petrel, saudara, ya. Burung jenis ini, saudara, mereka akan selalu mencari lekuk-lekuk karang batu, saudara, batu karang. Mereka bersembunyi di situ, mereka mengeluarkan telur, ditaruh di situ, dierami di situ, dan menetas di situ, sehingga burung jenis ini itu survive, saudara, ya. Dihimpit tapi tak pernah terjepit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan juga akan mengalami begitu banyak himpitan di akhir zaman. Tapi kita tidak boleh terjepit, saudara. Kita tidak boleh putus asa. Kita akan melihat beberapa kunci, saudara, ya. Malam ini kita akan melihat 3 kunci. Mengapa saudara dan saya tidak akan pernah terjepit? Yang pertama, saudara, pas. Maksudnya apa?
Maksudnya saudara, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan apapun melewati batas kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa terhimpit, mungkin dengan kondisi medis, mungkin terhimpit dengan kondisi finansial, mungkin terhimpit dengan tantangan pekerjaan, saingan pekerjaan bisnis saudara. Saudara percayalah sama-sama bahwa itu semua tidak melebihi kekuatan kita, saudara ya. Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu tahu dengan tepat sampai batas mana yang kita bisa lewati bersama dengan Dia, saudara. Dikatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara. Sebab itu saudara tidak boleh sekalipun berkata, saudara, wah, kelihatannya masalahku ini terlalu berat. Sejak saya mengerti ayat ini setelah saya lahir baru, saudara, saya pegang ayat ini baik-baik, saudara ya. Saya selalu percaya, Tuhan, apapun kesulitan yang saya alami, Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan itu semua melebihi kekuatan saya, melebihi kekuatan kami. Saudara, suatu saat tahun 2016, saudara, kami sekeluarga mengalami tekanan yang belum pernah kami alami sebelumnya, saudara ya. Apa itu? Tentang mengurus visa, saudara ya. Kami tahun 2013 diutus ke Australia untuk membantu pelayanan di sini, saudara. Waktu itu visanya adalah visa sementara, temporary, saudara ya. Tahun 2013 kami mendapatkan visa dengan pertolongan Tuhan sampai 2015. Setelah 2015, saudara, itu ada banyak kondisi yang menekan kami, saudara. Kondisinya salah satunya adalah anak kami yang pertama itu sudah waktunya mulai masuk sekolah, saudara. Sudah waktunya mulai masuk sekolah. Di negara ini itu sangat dibedakan, saudara. Antara turis, kalau visanya cuma temporer itu dianggap turis. Antara turis dengan permanent resident. Nah, kalau masih turis, saudara, itu berarti uang sekolah anaknya itu dianggap uang sekolah turis, saudara ya. Dan itu begitu besar sekali biayanya, tidak masuk akal, saudara ya, tidak masuk akal. Dan kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil kami di negara ini, Tuhan tolong supaya kami mendapatkan PR. Singkat cerita, saudara, mengurus PR zaman itu tidak mudah. Ada begitu banyak peraturan, semakin dipersulit, apalagi kami mengurus PR sebagai jalur pendeta, saudara ya. Singkat cerita, akhirnya 2016 itu visa kami sudah habis semua, saudara, sehingga kami harus pulang, saudara ya. Kami harus pulang, saudara, karena tidak ada lagi visa untuk melanjutkan. Padahal pelayanan sangat membutuhkan, saudara ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu istri saya sedang hamil anak yang kedua juga, saudara ya. Sedang hamil anak yang kedua. Kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memang mengizinkan, menghendaki kami tetap di sini, kami percaya ini tidak akan melebihi kekuatan kami. Kita terus berdoa, saudara. Kita terus berdoa. Akhirnya visanya habis, ya tetap harus pulang, saudara. Tetapi waktu itu kita sama-sama percaya, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau Tuhan tolong, pasti Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Singkat cerita, saudara, visa kami akhirnya permanent resident itu di granted, saudara, dan keluar itu semua tepat pada waktunya. Itu semua cuma beda hitungan jam, saudara ya. Dengan tiket yang sudah kami beli dengan iman, saudara, bahwa kami akan kembali ke Sydney, saudara ya. Itu luar biasa sekali, dan itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi kami sekeluarga, bagi saya dan istri. Tuhan itu kalau mengizinkan sesuatu terjadi itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita tidak akan pernah mengalami sesuatu melampaui kekuatan kita. Sebab itu, saudara, apapun yang saudara alami, saudara tetaplah percaya, tetaplah yakin, bersama dengan Tuhan saya pasti mampu. Yang kedua, saudara, kita tidak akan pernah terjepit. Mengapa? Karena kita punya Allah yang mesra. Amin, saudara. Allah yang mesra, Allah yang penuh cinta. Dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Oh, haleluya. Allah itu mesra sekali. Coba di sini suami-suami, siapa yang terakhir menggendong istrinya, saudara ya? Saya terakhir menggendong istri saya beberapa hari yang lalu, saudara. Waktu kami jalan-jalan, saya gendong istri saya, dan kemudian saya katakan, dulu waktu priwet digendong, sekarang juga tetap digendong, saudara ya. Cuma bedanya sekarang sudah punya anak 2, saudara ya. Nah, saudara, aku menggendong kamu. Saudara, Tuhan lebih mesra daripada suami yang paling romantis, saudara.
Tuhan menggendong kita. Bayangkan saudara, kita tidak akan pernah terjepit. Sekalipun ada banyak tekanan, Tuhan itu janji menggendong kita. Sehingga sekalipun itu kelihatannya begitu sulit, Tuhan akan gendong kita, saudara. Aku telah melakukannya. Perhatikan ini, saudara. Aku telah. Tuhan sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, Dia tidak berubah. Dia akan menggendong kita, menopang kita, memikul kita. Dia akan menyelamatkan kita, saudara. Sehingga apapun masalah yang mungkin menghimpit saudara hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu begitu mesra. Tuhan itu begitu sayang buat saudara dan saya. Biasanya ayat ini dibacakan di persekutuan doa lansia, saudara ya, di mana semua rambutnya sudah mulai putih, saudara. Tetapi ini bukan cuma buat para lansia, saudara. Ini buat kita semua. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, mengapa kita tidak akan pernah terjepit? Karena dikatakan limpah, saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sebab itu Rasul Paulus bisa berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kenapa kok Paulus bisa begitu kokoh, begitu kuat, saudara? Dia tidak pernah terjepit, saudara. Karena dia berkata, hidupku itu seperti bejana tanah liat. Aku ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kekuatan yang dari Allah itu melimpah-limpah dalam hidupku. Saudara, ini kunci penting, saudara. Bagaimana kita bisa merasakan kekuatan Allah yang melimpah-limpah? Kita harus selalu ingat, saya ini bejana tanah liat. Saya ini tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kalau hanya dengan kekuatan saya tidak mampu. Kalau kita merasa kita hebat, saudara, kalau kita merasa kita mampu, justru saat itulah kita akan pecah, saudara ya. Karena apa? Tuhan itu benci orang yang congkak, kata firman Tuhan. Tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati dan akan meninggikan orang yang rendah hati pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengakui, Tuhan, hidupku ini seperti bejana tanah liat. Engkau yang mulia, itu yang ada dalam aku, dan biarlah kekuatanmu itu melimpah-limpah, Tuhan. Dan kita akan bisa mengalami seperti Paulus, saudara ya. Kita bisa mengalami ada banyak tekanan, banyak masalah, tapi kita tidak akan pernah terjepit. Karena apa? Nomor 1 tadi kita ingat, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nomor 2 kita ingat, kita punya Allah yang begitu mesra, yang selalu siap sedia menolong kita, menopang kita. Dan yang ketiga kita ingat, kekuatan Tuhan itu akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Sebab itu kita mau sama-sama terus katakan, Tuhan, saya mau jadi seperti bejana tanah liat. Selanjutnya dalam ayat 10, saya tidak bacakan, di sana Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Seperti tadi yang sudah disaksikan, saudara, kedagingan itu terus dimatikan, saudara ya. Kita mematikan kedagingan kita, memikul salib itu, saudara. Dan kita akan merasakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Kehidupan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebagai penutup, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu momen dalam hidupnya Raja Daud yang pernah dialaminya, saudara ya. Dalam 1 Samuel 30. Di sana dikatakan ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Nah, ini saudara ya. Daud sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang raja, dia juga pernah terjepit. Mengapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara mungkin kalau baca ayat ini saja agak bingung maksudnya apa. Maksudnya begini, saudara. Di ayat yang pertama itu, saudara, dikatakan Daud dan pasukannya itu sedang pergi berperang, saudara ya. Dan seperti biasa kalau mereka berperang, istri dan anak-anak itu ditinggal di perkemahan, saudara. Tetapi yang terjadi saat itu, saudara, istri dan anak-anak yang ditinggal di perkemahan itu diserang musuh yang lainnya lagi, saudara. Sehingga waktu Daud dan pasukannya pulang kembali ke perkemahan, mereka kaget luar biasa. Di perkemahan itu tinggal kosong semuanya dan tinggal asap yang berkepul-kepul, saudara, dibakar oleh musuh, saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Semua pasukan itu berteriak-teriak, mereka
stres, saudara ya. Mana istriku, mana anak-anakku? Daud sangat terjepit. Mengapa? Daud juga kehilangan. Istrinya hilang, anak-anaknya hilang. Dia dimarahi rakyatnya, saudara. Rakyat mengatakan mau melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati. Daud ini terjepit dari berbagai segi, saudara ya. Dia juga punya musuh yang mau menyerang dia, tetapi sekarang dia juga mau dilempari oleh rakyatnya. Tetapi ketika ada banyak tekanan itu, apa yang dilakukan Raja Daud? Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masalah itu datang, saudara, kalau kita tetap berkeras hati dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Tidak akan ada mujizat, tidak akan ada pengalaman baru bersama Tuhan, tidak akan ada pertolongan, bahkan malah ada kehancuran. Tetapi ketika saudara dan saya mau berteriak kepada Tuhan, ini kita seperti menjadi bejana tanah liat. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Ada banyak hal yang menghimpit hidup saya, tapi saya tidak mau terjepit. Saya mau menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan Allahku. Bagaimana caranya kita bisa menguatkan kepercayaan ini, saudara? Seperti tadi yang sudah disaksikan, saudara. Semakin berlari mendekat pada Tuhan, lari pada firman-Nya, baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, biar mulut kita ini penuh dengan puji-pujian, supaya tidak keluar kata-kata yang meruntuhkan, yang menghancurkan hidup kita sendiri. Penuhi dengan puji-pujian. Cari persekutuan yang sehat, saudara, yang saling menguatkan. Karena kita semua perlu dikuatkan, saudara ya. Kita cari persekutuan tubuh Kristus. Bisa dengan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman dalam gereja, dalam persekutuan, saudara. Kita terus dikuatkan. Supaya apa? Kita dikuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Sehingga kita dihimpit, tapi kita tidak akan terjepit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak sampaikan begitu panjang, saudara ya. Saya tidak perpanjang lagi. Kita sama-sama renungkan. Tuhan, saya mau, Tuhan. Saya mau kuat bersama Engkau. Apapun yang akan saya alami, saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau terjepit. Sekalipun ada banyak himpitan dalam hidup saya tidak mau terjepit. Karena apa? Karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang akan menolong kita semua. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada host. Di rundown tulisannya mungkin ada tanya jawab atau ada yang lainnya. Baik, terima kasih Pastor Gideon, sungguh luar Ya. biasa firman Tuhannya. Nah, nanti sebelum kita masuk di tanya jawab, silakan Bu Wahyu, mungkin mau dinyanyikan dulu oleh Bu Mita ya. Iya, benar Bu. Silakan. Bu Dia. Bu Mita. Siap. Ya, saya Bu. Iya. Iya, Bu Mita, kami ada dari Pastor Gideon nanti ada permintaan satu lagu pujian, Kuasa-Mu Nyata di Dalam Kelemahanku. Itu nanti akan di-share screen nanti. Siap. Iya. Baik. Yang kuasa-Mu nyata di dalam Siap. kelemahan. Saya Bu, siap. Dinyanyikan dulu ya Bu Wahyu. Baik, silakan Bu Dia, enggak apa-apa. Setelah ini kita nanti Q&A, Pastor ya. Bu Mita. Mari sisters, brothers, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau
Tuhanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Thank you Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Katakan engkaulah sumber, engkaulah sumber kekuatan hatiku. Yes, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Katakan kau menerang dan perisai di hidupku. Yes, you are Lord. Kau menerang dan perisai di hidupku. Silakan Pastor, saya kembalikan pada Pastor Gideon. Ya, terima kasih Bu Mita. Biar seperti lagu tadi, saudara ya, Tuhan yang menjadi perisai dan menara dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, saya diberitahu bahwa akan ada Q&A, tanya jawab, saudara, selama beberapa menit ke depan. Saudara, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab, akan saya jawab, saudara. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya simpan dulu, saudara. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, nanti saya kasihkan ke pengurus, saudara ya. 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 Terima kasih Pastor, terima kasih atas kesediaannya memberikan waktu untuk Q&A. Bapak Ibu sekalian, sebelum Q&A mungkin saya akan rangkum sedikit saja bahwa di dalam kondisi hari-hari ini sesuai dengan tema kita firman malam hari, dihimpit tapi tak pernah terjepit. Karena hari ini memang kita akan mengalami masa sukar dan masa subur sesuai dengan di firman Tuhan, dan itu terjadi tidak bisa kita pungkiri. Sedangkan kenapa kita ada terjadi semuanya itu? Kenapa Tuhan memberikan tantangan? Karena Tuhan mau menyucikan kita, mau memurnikan kita, anak-anak Tuhan. Kita mau diuji seperti emas. Tetapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu, tetap memberikan damai sejahtera. Semuanya akan digenapinya sesuai firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin dan tidak pernah berubah. Terus kenapa kita itu mengalami masa terhimpit? Yang pertama tadi, pas 1 Korintus 10:13, pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Manusia sebagai manusia pasti ada jalan keluarnya. Dan yang kedua, Tuhan itu mesra. Tuhan itu akan menggendong kita, mengikul kita, dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan itu selalu memberi kelimpahan, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah. Bapak Ibu, itu rangkuman sedikit. Nanti slide-nya akan kita bagikan. Sekarang kita akan masuk ke Q&A. Terima kasih itu. Bu Dia, Ya, ada pertanyaan, ada Ya, kuis Pak dulu Yu. atau Q&A dulu Bu Dia? pertanyaan dulu ya. Biasanya kemarin kan pertanyaannya sebelum khotbah, sebelum firman Tuhan. Sekarang setelah terakhir khotbah selesai, ada satu pertanyaan. Nanti mohon Pak Sofyan atau Bu Wahyu ya yang lihat. Oh Nanti baik, yang presiden dulu dan harus open cam, baru menjawab ya Bu Wahyu. ya baik Bu, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan ya. Siapa yang bisa langsung aja raise hand dan menjawab, tapi open cam dulu.
Kalau yang lalu adalah pertanyaannya, apa tulah pertama di negeri Mesir? Yang Tuhan turunkan buat orang-orang Mesir yang keras hati ya, atau Firaun yang keras hati. Sekarang pertanyaannya adalah, apa tulah terakhir atau tulah yang ke-10 yang Allah turunkan buat orang Mesir karena kekerasan hati Firaun? Jawabannya harus lengkap. Apa itu tulah terakhir atau tulah ke-10? Silakan. Bapak Ibu silakan open cam. Sudah ada tadi open cam. Siapa yang raise hand tadi ya? Siapa yang dulu ya? Pak Darmawan tadi, Pak Stan. Loh, Pak Darman enggak mau open cam. Sekarang berarti Pak Stan. Mari silakan Pak Stan. Syaratnya ada loh. Silakan Pak Stanis. Dibuka open, di unmute. Masih di unmute, Pak. Oke, Ya. Shalom semuanya. Shalom. Tulah ke-10 untuk Mesir itu adalah kematian dari anak sulung di semua makhluk ya, semua termasuk anaknya Mesir dan hewan di bangsa Mesir. Gitu sih. 100 Pak Stan. Catat Bu Ayu. Ya kalau Pak Stan saya ada nomor teleponnya Bu Dia, tenang aja nanti Baik. saya chat aja untuk hadiahnya kita nanti kan dapat gift yang akan kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti semoga nanti gift-nya akan menjadi berkat dan Amin. juga jangan lupa nanti disampaikan ke teman saudara kerabat. Banyak hal-hal yang baru di PDKZ hari ini. Terima kasih Pak Stan atas pertanyaannya. Baik, Ya, sekarang Bu, Bapak Ibu jawabannya. sekalian, sekarang waktunya Q&A. Tadi saya melihat Pak Darmawan sudah raise hand. Mari Pak Darmawan Kuncoro silakan bertanya. Iya, selamat malam Pastor Gideon. Ya, selamat malam Pak Ya, Darmawan. Pastor, saya mau bertanya satu hal. Tadi kan disampaikan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Nah, itu apakah juga berlaku misalkan seperti ini? Misalkan manusia ini kan masih ada logika yang berjalan ya, Pastor. Misalkan ketika dia memulai satu usaha atau ada satu masalah, biasanya itu kebanyakan pasti logikanya dulu yang berjalan nih. Entah misalkan dalam hal finansial. Ketika bisnisnya terjepit, pasti pemikirannya gimana caranya dapat pinjaman dari bank dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika kita memaksakan diri sama Tuhan itu biasanya seperti seakan-akan diizinkan kita mendapatkan pencairan pinjaman dari bank. Padahal itu istilahnya kita tahu bahwa itu akan menjadi satu ujian itu buat kita. Nah, pertanyaan saya, apakah pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita itu berlaku juga ketika kita salah melangkah itu, Pastor? Seperti itu, Pastor. Ya, terima kasih Pak Darmawan ya. 1 Korintus 10 ayat 13 itu betul-betul luar biasa, saudara ya. Itu janji Tuhan. Tuhan itu begitu baik, saudara ya. Bahkan sekalipun itu gara-gara kita yang salah langkah, seperti dari Pak Darmawan sampaikan dalam kondisi kasus seperti itu. Kalau kita renungkan dalam firman Tuhan, saudara, Tuhan itu kan kalau kita salah langkah, saudara ya, Tuhan itu kan rindu untuk mendisiplinkan kita, karena Tuhan itu sayang sama kita. Bahkan dalam keadaan yang seperti itu pun tetap tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena sebetulnya waktu Tuhan mendisiplinkan itu kan bukan Tuhan ingin membuli kita kan, saudara. Tuhan itu ingin mendisiplinkan kita, mengingatkan kita. Dan itu ada banyak ayatnya, salah satunya di Mazmur 103 Pak Darmawan. Di sana dikatakan seperti Bapak itu sayang kepada anak-anaknya. Bahkan ketika Tuhan itu harus mendisiplinkan, pendisiplinan itu tetap tidak sebanding dengan kesalahan yang kita kerjakan. Dan itu Tuhan itu begitu baik. Jadi ketika kita menyadari betapa baiknya Tuhan, apapun yang kita alami, saudara, kita tuh bisa menyadari Tuhan itu baik. Saudara, saya mau sharing sedikit tentang pendisiplinan Tuhan, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan di sini kadang juga melayani mengantar jemput jemaat, saudara. Ini terjadi sekian tahun yang lalu. Di sini kalau jadi hamba Tuhan, saudara, termasuk setup atau menyeting gereja, saudara ya, harus naik, pasang banner, pasang ini, pasang itu, saudara ya. Suatu saat saya tuh ngomel, saudara ya, saya tuh ngomel. Karena apa? Ada satu jiwa yang biasanya dijemputin, saya sudah planning untuk menjemput, dan ternyata kemudian dia cancel, saudara ya. Saya kemudian dalam hati itu ngomel. Orang Surabaya bilang ngerundel gitu, saudara ya, mengomel.
dari kemarin nggak bilang, kalau memang nggak datang, saya kan bisa atur yang lainnya begini-begini. Waktu itu saya sedang naik pasang banner, saudara ya. Kemudian saya jatuh, saudara ya. Saya jatuh, bayangkan badan segede ini jatuh, dan jatuhnya tuh pas kena mulut saya, saudara ya. Kena mulut saya. Sewaktu saya habis jatuh, istri saya langsung bilang, wah kok jatuh? Saya langsung bangkit, saya langsung bilang, ampun Tuhan, ampun. Mengapa, saudara? Saya sadar betul saya habis ngomel-ngomel, saudara ya. Karena satu jiwa itu yang dalam tanda kutip orang Surabaya bilang itu membingungi gitu, saudara ya. Minta dijemput nggak jadi dijemput, minta dijemput nggak jadi dijemput. Akhirnya pendetanya juga bingung kan, saudara. Nah, kemudian saya dalam hati ngomel, dan kemudian Tuhan itu disiplinkan. Tapi saya mengucap syukur, saya seharusnya sebagai hamba Tuhan itu, saya kalau ngomel-ngomel itu seharusnya Tuhan disiplinkan lebih keras lagi. Tapi cuma terjatuh, kena mulutnya, ini sudah dapat diskon banyak dari Tuhan, saudara ya. Jadi tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara ya. Sebab itu kita tetap percaya apapun yang kita alami, Tuhan tolong, dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kira-kira begitu Pak Darmawan. Semoga membantu Pak Darmawan. Baik, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, untuk jawabannya. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana Pak Darmawan Kuncoro, sudah cukup puas ya Pak ya untuk jawaban dari Pastor Gideon. Nanti kalau Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Karena ini waktunya sudah cukup mepet, sudah agak malam. Mungkin saya kasih kesempatan 2 pertanyaan. Oh itu, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau yang chat? Biasanya mungkin Pak Sofyan, apakah ada pertanyaan atau apa Pak Sofyan? Pak Sofyan, Pak Yahya mungkin. Ya. Atau Pak Stan, sekali Bapak sudah dapat door prize, mari silakan bertanya Pak Stan. Boleh. Ya. Shalom, Pastor Gideon. Saya mau tanya ini deh. Tadi Ya, saya juga shalom, Pak kepikiran dengan Bro Darmawan juga ya. Saya itu kan akhir tahun lalu itu divonis sakit seumur hidup nih. Padahal umur saya masih 30-an nih, Pastor. Sakitnya itu sakit hipokalemi, kekurangan kalium gitu ya. Nah, saya itu juga berpikir gitu ya. Terus saya itu dikuatkan dengan banyak sharing. Tapi memang secara secara hikmat gitu ya, saya berpegangan pada Roma 8 ayat 28 itu ya. Jadi segala sesuatu Tuhan pasti jadikan itu pasti ada maksud baiknya gitu loh. Nah, tapi dalam menempuh perjalanan itu, iya kalau pas lagi nggak kumat atau lagi nggak ngedrop ya Pak ya. Tapi minggu lalu itu saya waktu cek di rumah sakit itu badan saya lagi nggak enak, terus saya cek ternyata lagi ngedrop juga kaliumnya. Nah, kadang-kadang dalam perjalanannya itu masih ada rasa sisi manusiawi saya. Maksudnya saya mikir, waduh Tuhan memang ngasih pencobaan nggak melebihi kekuatan. Tapi kalau naik turun terus gitu ya, kayak roller coaster juga dak-dikduk gitu ya. Karena saya kan belum lama menikah ya, baru di bawah 5 tahun. Nah, saya juga mikir kan, waduh ini nanti istri gimana, terus pengobatan ke depan gimana, dan seterusnya gitu. Jadi masih ada rasa kekhawatiran. Pertanyaan saya, gimana kita sebagai orang percaya itu punya paradigma yang sama seperti yang Tuhan inginkan gitu loh. Memang kalau kita dengar ya, oh ya baca firman, ya ikut komunitas, ya puji-pujian gitu ya. Tapi pada dasarnya manusia kan masih ada rasa manusiawi itu gitu loh, Pastor. Nah, kalau dari Pastor sendiri ada nggak nih tips praktisnya ketika gimana caranya ketika Tuhan izinkan terjadi pencobaan itu, kita tuh mampu bertahan nggak cuma sementara gitu ya. Jadi nggak naik turun gitu sih, Pastor. Ya Pak Stan, terima kasih buat pertanyaannya. Saya coba jawab Pak Stan ya. Memang kita itu semua masih hidup dalam tubuh manusia ini, saudara ya. Tubuh manusia ini dengan logikanya, saudara ya, seperti tadi yang Pak Darmawan juga bilang, apalagi kita sebagai pria, saudara ya, kita enggak pakai kita suka berlogika gitu, saudara ya, suka berlogika, suka berpikir-pikir. Saya juga begitu, saudara ya. Nah, kadang itu bisa menjebak kita sendiri, saudara ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kuat, saudara? Firman Tuhan tetap sama dan tidak berubah, saudara ya. Tuhan selalu bilang, tetap kita belajar sama-sama untuk mematikan kedagingan kita ini, saudara ya. Dan itu memang bukan satu proses sekali dimatikan lalu
beres terus begitu saudara ya. Hari ini kita mau kuat dalam Tuhan, terus habis itu besok sudah pasti kuat, besok lagi kuat. Itu satu proses yang memang berjalan setiap hari gitu Pak Stan ya. Jadi itu yang saya juga alami, seperti yang saya juga saksikan tadi waktu tahun 2016 saudara. Waktu tahun 2016 kami bergumul visa itu saudara, itu bukan pergumulan sehari dua hari, itu berbulan-bulan saudara, berbulan-bulan. Dan kami sangat bergumul karena apa? Kalau saya sendirian masih misal saya masih single masih bisa enak saudara ya, mau pindah ke Australia, mau pindah ke Indonesia dan yang lainnya. Tapi ini sudah ada istri, ada anak saudara, ada bayi dalam kandungan. Setiap keputusan itu dampaknya itu panjang sekali saudara ya. Dan itu kadang bisa up and down saudara ya, bisa naik turun terus begitu saudara. Nah, bagaimana caranya saudara supaya kita kuat saudara? Dan kita perlu, yang saya alami, yang saya rasakan waktu itu saudara ya, saya perlu belajar untuk terus berseru pada Tuhan, terus berteriak sama Tuhan saudara ya, seperti Raja Daud tadi. Raja Daud ketika mengalami banyak tekanan, banyak himpitan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu memang tidak bisa sekali langsung otomatis kita langsung kuat, selalu kuat begitu saudara ya. Tetap kita mengalami proses itu, dan justru ini yang saya alami saudara ya, justru waktu kita up and down-nya itu saudara, itu justru kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita jadi merasakan, oh iya berarti saya itu lemah di bidang ini gitu saudara ya. Saya itu mengalami pergumulan di bidang ini, sehingga itu bisa lebih menguatkan kita lagi. Kita bisa mengizinkan Tuhan. Dan memang penting sekali seperti yang Pak Stan tadi katakan, bagaimana kita bisa seperti yang Tuhan mau gitu kan, seperti yang Tuhan mau, kita terus kuat begitu. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus saudara ya, mungkin lain kali saudara bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pun itu juga tidak langsung naik ke atas terus saudara. Rasul Paulus itu sebagai rasul, dia juga pernah bertengkar sama yang namanya Petrus saudara. Dia juga pernah bertengkar sama yang namanya Barnabas saudara. Dan itu terjadi sesudah dia mengizinkan hidupnya untuk menulis firman, dia masih bertengkar loh saudara. Dia masih bertengkar dengan Petrus, dia masih bertengkar dengan Barnabas, tapi Paulus terus belajar dan dia terus bertumbuh, terus meningkat. Jadi jangan menyerah Pak Stan, jangan menyerah meskipun sekarang masih merasa up and down. Tuhan itu justru mengolah kita dalam kelemahan kita, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Juga buat semua kita saudara, jangan menyerah dalam proses kehidupan ini. Justru semakin kita dihimpit sana sini nih saudara, kita justru semakin kuat saudara ya. Amin. Kira-kira begitu saudara. Begitu Pak Stan yang bisa saya sampaikan. Thank you Pastor, God bless. Ya, sama-sama, puji Tuhan. Ya. Tambahan. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Baik, silakan. Bukan, maksud saya ada sedikit info buat tambahan untuk Pak Stan, pengalaman. Oh, boleh silakan Pak Yahya. Coba bisa membantu dia sedikit ya. Karena pengalaman saya sudah usia 67 tahun, tetapi Tuhan masih memberi semangat yang luar biasa kepada saya, sehingga hampir setiap hari kalau saya tidak sibuk ke ibadah, saya tetap lakukan jalan olahraga pagi di depan kompleks rumah saya, Central Park Mulyasari itu, kira-kira jam 9:30 sampai jam 10, setengah 11 gitu, dan panas-panas sambil nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Ya, jadi saya rasakan bahwa setiap hari saya memuji Tuhan, itu hormon kesukaan itu keluar, jadi membuat kita sehat. Jadi kalau mau sehat, nyanyilah sesuka hati saudara. Tiap pagi nyanyi, bertepuk tangan, memuji Tuhan, itu membuat sehat. Itu pengalaman saya. Dan saya katakan dari bangun tidur, saya terus buka mata, saya katakan dalam hati saya sendiri, hari ini tubuh saya sehat, jiwa saya kuat, roh saya menang atas semuanya. Ya, luar biasa ya Pak Yahya Sutresno ya. Amin. Ya, ada di firman Tuhan Budia, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan Tuhan. Ayo semangat Pak Stan. Bapak Ibu juga sekalian juga harus semangat ya, seperti Pastor tadi, semangat, benar. Terima kasih Pastor, karena ini waktunya sudah mepet. Bagaimana Budia? Soalnya udah 8:30 lebih, tapi sepertinya masih ada banyak yang mau bertanya ya. Betul, tapi karena mungkin udah waktu dan ya, baik. juga sudah malam ya Bu. Oh iya, buat tambahannya Pak ya tadi. Walaupun ya tadi semangat ya, walaupun sudah senior ya. Kalau kita bukan ngomong tua Pak, senior tetap semangat. Puji Tuhan. Ya Bu Ayu mungkin silakan
Cukup ya? Baik, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pastor Gideon atas pelayanannya malam hari ini di PD Keset. Saya ucapkan juga untuk kesaksian Pak John yang tadi. Bapak Ibu, terus yang hari ini dapat door prize tadi Pak Stan, yang kedua Pak Darmawan. Nanti untuk hadiahnya akan kami kirim ke alamat masing-masing. Bisa chat nomor teleponnya di kolom chat, nanti akan dihubungin oleh rekan-rekan PD Keset yang lainnya. Bapak Ibu jangan lupa ya, PD Keset untuk hari Kamis mengajak kerabat, saudara, dan teman. Dan kalau mau melihat lagi atau mendengarkan lagi khotbah Pastor malam hari ini, bisa di YouTube PD Keset. Silakan di like dan di subscribe dan di share ke rekan-rekan semuanya, ke saudara, kerabat, untuk jadi berkat. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Sebelum kita tutup, ini selamat datang buat ada beberapa nama baru yang baru bergabung malam hari. Iya. Mungkin bisa gabung lagi. Iya, untuk Bapak Ibu yang saya ucapkan juga selamat datang yang baru join hari ini pertama kali di PD Keset. Kami undang kembali besok hari Kamis. Ajak semua kerabat saudara supaya sama-sama kita mendapat firman, kita mendapat siraman rohani supaya kita bertumbuh bersama-sama untuk menjadi kuat di hari-hari yang hari ini semakin sulit, semakin sukar, banyak tantangan. Terima kasih. Sebelum acara ini kita tutup, kami undang Bu Mita untuk menyanyikan satu lagu, dan kami undang juga Pastor Gideon untuk doa penutup sekalian memberikan doa berkat. Terima kasih. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Then sing my soul, my Savior God to thee. Say how great thou art. Yes, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan Pastor Gideon. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh sama-sama bersekutu malam hari ini. Kami sama-sama sudah dikuatkan melalui pujian penyembahan, kami dikuatkan melalui kesaksian, kami dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, dengar, renungkan bersama-sama. Kami mengucap syukur, mari Tuhan biar semua yang sudah Engkau kerjakan dalam setiap hidup kami malam ini Tuhan, biar Engkau yang memetraikan, mari Roh Kudus Engkau yang terus mengingatkan, Roh Kudus Engkau yang terus mengajari kami supaya kami terus kuat dan semakin kuat di akhir zaman ini. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, tetapi kami tidak akan pernah terjepit. Bahkan kami terus berkemenangan, bahkan kami terus bermultiplikasi membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa ya Tuhan. Mari Tuhan berkati persekutuan doa keset ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus Tuhan.
Tuhan berkati setiap hamba-hambamu, pelayanmu Tuhan, yang sudah berjerih lelah tiap minggu demi minggu, tiap Kamis demi Kamis untuk mempersiapkan ini semua. Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan mereka Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang terus mengurapi, Engkau yang terus menambah-nambahkan Tuhan pengurapan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga teringat Tuhan buat Bapak John yang tadi bersaksi Tuhan, kami sama-sama juga mau berdoa. Kami mengucap syukur buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan dari 85% bahkan akan disempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mungkin yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Mungkin di antara anak-anak-Mu saat ini ada yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu berdoa buat setiap keluarga kami Tuhan. Masing-masing keluarga kami, biar keluarga kami jadi keluarga yang kuat, kokoh, keluarga yang bertumbuh ke arah Engkau. Kami berdoa Tuhan, biar setiap suami istri, orang tua anak Tuhan, biar hubungan dalam setiap keluarga kami, semuanya terus limpah dengan kasih dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, buat setiap bisnis yang kami kerjakan Tuhan, tolong Tuhan, biar melalui setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, ini semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami jadi berkat Tuhan, kami jadi terang, kami jadi garam Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap Tuhan untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, membawa harum nama Kristus kemanapun kami melangkah bersama dengan Engkau. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau berdoa, mari kita buka tangan kita saudara, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua ya Tuhan. Hari demi hari, langkah demi langkah kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima Pastor. kasih, Pastor Gideon. Terima Terima kasih Pastor Gideon, Tuhan berkati Pastor. Terima kasih Bu Wahyu.